Kalian merasa hidup kalian berantakan karena sering menunda pekerjaan? Tenang, manusia paling jenius di bumi, Leonardo da Vinci, juga punya masalah yang sama. Dia sering dicap gagal oleh kliennya karena hampir semua proyek besarnya nggak pernah selesai tepat waktu. Tapi, kenapa dunia tetap memujanya? Ini rahasianya. Pernah nggak kalian membayangkan gimana rasanya punya otak yang nggak pernah bisa berhenti berpikir? Mengenal Leonardo da Vinci bukan cuma soal lukisan Mona Lisa yang senyumnya misterius itu. Dia adalah pria yang lahir dari hubungan yang dianggap salah pada masanya, tapi justru tumbuh menjadi manusia paling serba bisa dalam sejarah. Mari kita intip jurnal rahasianya. Lahir di desa kecil bernama Vinci tahun 1452, Leonardo sebenarnya anak di luar nikah. Karena statusnya ini, dia nggak bisa dapat pendidikan formal jadi pengacara atau dokter. Tapi takdir punya rencana lain. Di usia 15, dia magang di bengkel seni Andrea del Verrocchio di Firenze. Disinilah keajaiban dimulai. Dia nggak cuma belajar melukis, tapi juga membedah bagaimana otot manusia bekerja dan bagaimana cahaya jatuh di permukaan benda. Baginya, seni dan sains itu bukan dua hal yang berbeda. Keduanya adalah cara untuk memahami Tuhan. Pindah ke Milan, dia nggak cuma jadi pelukis istana. Dia adalah insinyur perang, perancang pesta, hingga ahli anatomi. Dia bikin The Last Supper yang legendaris, tapi di balik itu, dia juga menggambar konsep tank, parachute, bahkan helikopter. Ratusan tahun sebelum mesin-mesin itu benar-benar ada. Uniknya, Leonardo punya satu kebiasaan buruk. Dia sering gak nyelesain kerjaannya. Kenapa? Karena dia terlalu terobsesi pada kesempurnaan. Dia bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan cuma buat mempelajari bagaimana air mengalir sebelum akhirnya kembali memegang kuas. Di masa tuanya, dia diundang oleh Raja Prancis, Francis I. Di sanalah, pada tahun 1519, sang jenius ini menghembuskan napas terakhirnya. Kabarnya, dia meninggal sambil memegang tangan sang raja. Dia meninggalkan ribuan lembar jurnal yang ditulis dengan cara terbalik, yang cuma bisa dibaca lewat cermin. Leonardo membuktikan bahwa menjadi pintar itu bukan tentang satu bidang saja. Dia adalah bukti kalau rasa penasaran yang gak terbatas bisa mengubah dunia. Jadi, kalau hari ini kamu merasa penasaran akan banyak hal, jangan berhenti. Siapa tahu, kamu adalah Leonardo berikutnya. Sampai jumpa di cerita tokoh selanjutnya.